Kecuali saudara ipar Maherenza dan Tama, semua orang di keluarga Renza tidak berani melangkah terlalu jauh dan masing-masing dari mereka mencoba untuk membuat cadangan sebanyak mungkin. Namun, mereka yang bergegas membantu Tama berdiri di samping Tama satu persatu, dan bahkan beberapa gadis tidak takut. Ayu mengenali kubu lawan sekilas. Lelaki tua yang mengenakan pakaian berkabun adalah kakeknya Chen Sucipto, dan tiba-tiba bertanya dengan heran, "Kakek, kamu mengapa ada di sini?" Chen Sucipto tidak pernah bermimpi bahwa cucunya ada di sini. Melihat ke bawah pada pakaian berkabung yang dia kenakan, dia hanya merasa bahwa wajah lamanya panas untuk sementara waktu, dan dia ingin menembus celah di tanah. Ketika dia malu, dia tiba-tiba melihat Lina di sebelah Ayu. Melihat Lina terkejut, dan pada saat yang sama, dengan sedikit penghinaan, wajahnya menjadi lebih panas. Chen Sucipto hanya ingin menghindari mata Lina, tetapi menemukan sosok lain di kerumunan yang mengejutkannya. Itu sebenarnya cucu perempuannya yang lain, putri tidak sah Zain, Raya. Pada saat ini, hati Chen Sucipto terkejut, Raya masih hidup? Kenapa ibunya di sini juga? Ada Lukas. Sial, kenapa keluarga Hermawan datang untuk membantu keluarga Renza? Hati Chen Sucipto sedikit panas, dan kemudian dia memikirkannya, dan kemudian diam-diam berpikir dalam hatinya, bagaimana dengan keluarganya? Mereka sama sekali bukan lawan front kataklismik. Maherenza sangat kesal ketika dia melihat Chen Sucipto pada saat ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Oh, ternyata itu adalah saudara Sucipto. Kamu sudah sangat tua, siapa ini untukmu? Mungkinkah kamu begitu lama dan baru? Tidak bisakah kamu mengenali ayah baptismu?" Wajah Chen Sucipto panas, dan dia berseru, "Maherenza, kamu masih peduli dengan dirimu sendiri. Setelah hari ini, keluarga Renzamu hanya akan menemui jalan buntu. Jangan terburu-buru dan berbakti, berlutut dan memohon ampun, dan berhati-hatilah agar kuburan Renzamu akan dihancurkan." Maherenza dengan tegas berkata, "Chen Sucipto, kamu anjing tua yang akan terkubur di tulang alis, dan sangat tak tahu malu untuk memberikannya kepada orang lain. Maherenza tidak akan seperti anjing tua sepertimu, bergoyang-goyang di depan orang luar untuk keuntungan." Chen Sucipto cemas dan frustrasi. "Nama keluargamu Renza baik-baik saja, karena mereka semua sangat baik, maka mintalah lebih banyak berkah." Pada saat ini, Yoshua berhenti 3 meter di depan Tama. Dia memandang Tama dan yang lainnya di depannya, menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, "Nama keluarga Renza, saya telah diminta untuk memberi Anda pesan kemarin. Jika saya ingin bertahan hidup, saya akan memakai pakaian berkabung yang kotor hari ini dan berlutut untuk menyambut peti mati orang tuaku. Tanpa diduga, tidak ada dari kalian yang melakukannya. Sepertinya kalian semua tidak takut mati." Tama tersenyum tipis saat ini. "Saya tidak tahu apakah orang lain takut mati. Saya hanya tahu, saya tidak takut." Sebagian besar anggota keluarga Renza gugup untuk mati, dan Andre bahkan berbisik kepada Martin, "Cepat pergi diam-diam." Martin mengangguk dengan tergesa-gesa. Kucing itu berjalan kembali dengan pinggangnya, mengeluarkan 2 set pakaian linen dari tumpukan barang pemujaan leluhur, dan kemudian segera membawanya ke pelukannya seperti pencuri. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Andy juga mengeluarkan beberapa set bakti dari kotak timah berisi dupa, dan memegangnya di lengannya seperti wanita hamil. Keduanya saling memandang, dan keduanya melihat kejutan di mata masing-masing dan menebak niat masing-masing. Kemudian mereka berdua tidak mengabaikan siapapun dan menoleh dan menyelinap ke kerumunan. Segera setelah itu, keluarga Andrew dan Yuri Renza semua memiliki 1 set pakaian berkabung, dan mereka semua membawa pakaian berkabung di tangan mereka satu demi satu. Ketika waktunya salah, mereka segera menyerah. Dan sebelumnya, Tama tidak menjawab kata-kata Yoshua, tetapi melihat ke atas dan ke bawah Yoshua untuk menilai kekuatan keseluruhan orang ini.
Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yoshua. Saya harus mengatakan bahwa orang ini benar-benar pembunuh. Selain itu, kultivasinya sangat solid, dan semua meridian Qi dan 8 meridian telah dibuka. Di bidang seni bela diri, Yoshua memang yang terkuat yang pernah dilihat Tama sejauh ini. Namun, di mata Tama, bahkan seorang seniman bela diri bintang 8 seperti Yoshua masih sampah. Tanpa aura, hanya mengandalkan kekuatan internal, bahkan jika semua meridian Qi dan 8 meridian dibuka, dan semuanya mencapai alam kesempurnaan 100%, masih tidak bisa lepas dari kategori tulang fana. Menurut catatan 9 kitab suci surgawi yang mendalam, seni bela diri sebenarnya hanyalah tahap pengantar kecil dari seni bela diri Indonesia kuno. Seni bela diri kuno Huaxia adalah metode kultivasi yang sangat mendalam, yang berisi banyak alam. Dan bahkan jika Yoshua semuanya 100% sempurna di Qijing dan 8 meridian, mereka masih hanya milik alam pertama Gu, alam Ming. Hanya dengan menerobos ranah besar lain Anda bisa memasuki ranah gelap Gu. Namun di balik alam gelap, ada alam transformasi dan alam Grandmaster. Oleh karena itu, Yoshua adalah satu-satunya dengan prestasi akademik terbaik di kelas taman kanak-kanak. Tetapi jika Anda pergi ke kelas 1 sekolah dasar untuk mengeluarkan seseorang, Anda dapat menghancurkannya ke segala arah. Belum lagi ada SMP, SMA bahkan universitas di belakang. Pada saat ini, Yoshua menemukan bahwa Tama sedang melihat dirinya sendiri, dan tidak bisa tidak melihat Tama. Melihat bahwa Tama hanyalah seorang sarjana yang lemah, dia tampaknya tidak memiliki basis kultivasi, dia tidak dapat menahan diri untuk sedikit terkejut. Saya belum menyembunyikan sedikit pun aura pembunuh saat ini, bahkan prajurit biasa pun tidak berani. Lihat aku, anak ini tidak memiliki basis kultivasi. Mengapa kamu begitu berani? Apakah ini anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau? Segera, dia melihat orang-orang di sekitar Tama dan menemukan bahwa ada banyak prajurit di antara mereka, dan banyak lainnya yang 6 atau 7 poin mirip dengan para prajurit, tetapi juga memiliki 3 atau 4 poin berbeda. Akibatnya, dia menyeka senyum di sudut mulutnya, dan berkata dengan dingin, "Saya mengatakan mengapa keluarga Renza begitu baik. Ternyata menemukan penolong. Saya tidak menyangka ada prajurit bintang 4 di dalamnya, dan 2 prajurit bintang 4 lainnya. Benar-benar prajurit asing, jika aku membacanya dengan benar, dia pasti seorang ninja Jepang." Begitu Yoshua mengatakan ini, ekspresi Lukas dan Ito Nanako sedikit berubah. Lukas tidak menyangka bahwa pihak lain dapat melihat tingkat kultivasinya secara sekilas. Dan Nanako Ito bahkan tidak menyangka Yoshua bisa tahu dari matanya bahwa dia telah membawa seorang ninja. Selain itu, dapat dilihat bahwa di antara mereka, ada 2 sangren terkemuka. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Yoshua tidak sedikit lebih kuat dari mereka. Namun, Yoshua tidak menyangka bahwa Tama tersenyum sedikit saat ini, dan berkata dengan tenang, "Maaf, kamu salah menebak, untuk berurusan dengan sampah kungfu kucing berkaki 3-mu, tidak perlu meminta apapun. Pembantu, mereka semua diundang oleh saya. Penonton menunggu untuk melihat bagaimana Anda dilecehkan." Tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang mengira Tama tidak akan takut melihat Yoshua. Beberapa orang di keluarga Renza yang mengenakan pakaian berkabung memarahi dalam hati mereka hampir pada saat yang sama bahwa Tama tidak punya cukup uang untuk mati. Yoshua telah terbunuh di depan wajahnya, dan dia berani mengatakan kata-kata pura-pura seperti itu. Sialan ini sama seperti menyalakan lampu dan pergi ke toilet, dia akan mati. Bahkan Maherenza sangat ketakutan sehingga hatinya bergetar, karena takut Tama akan mengganggu Yoshua, dan lawan akan membunuh secara langsung, maka semuanya akan dilakukan. Dan Yoshua bahkan lebih marah.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.